Baik teman-teman, silahkan dibuka bukunya halaman 41 ya. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal Asmaul Husna. Oke, Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna menunjukkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Jadi teman-teman, Asmaul Husna itu berarti nama-nama Allah yang baik. Dan Asmaul Husna juga hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dimiliki oleh siapapun lagi, hanya oleh Allah. Asmaul Husna itu untuk menunjukkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Oke, kita pelajari satu persatu ya. Yang pertama di sini Allah maha suci. Allah bersih dari segala kekurangan. Allah bersih dari sifat-sifat tercela. Untuk apa Allah bersih dari segala kekurangan? Allah bersih dari sifat-sifat tercela. Hal itu menunjukkan bahwa Allah maha suci. Dalam Asmaul Husna, maha suci itu disebut Al-Quddus, artinya yaitu Allah yang maha suci. Coba teman-teman, apa tadi? Iya, Allah itu bersih dari segala kekurangan, bersih dari sifat-sifat tercela. Hal itu menunjukkan bahwa Allah maha suci. Dalam Asmaul Husna, Allah maha suci itu disebut apa? Al-Quddus, artinya Allah maha suci. Di sini kita perhatikan gambarnya. Lagi ngapain mereka ya? Coba. Sudah diperhatikan, kita hitung sampai 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, sudah diperhatikan? Itu gambar apa? Iya, semuanya punya jawaban masing-masing ya. Alhamdulillah. Oke, kita ke penjelasannya di sini. Anak soleh rajin belajar agar menjadi anak pintar. Coba teman-teman, kita ulangi. Anak soleh rajin belajar agar menjadi anak pintar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh belajar karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha suci dari belajar. Aduh, maksudnya apa ya teman-teman kira-kira? Iya, jadi gini, kalau kita mau pinter, kita harus rajin belajar. Ya enggak teman-teman? Kira-kira ada enggak ya orang males yang tiba-tiba jadi pintar? Iya, kemungkinan tidak ada ya. Kalaupun ada pasti IQ-nya tinggi ya. Iya, apa tuh IQ? Jangan dipikirkan ya. Intinya, kalau kita mau menjadi anak yang pintar, maka kita harus rajin belajar. Sementara Allah teman-teman, Allah itu tidak butuh belajar karena Allah sudah mengetahui apa yang ada di bumi, di langit, dan seluruh isinya. Sampai sini paham ya? Iya. Tuh,
Aku faham Allah yang Maha Suci tidak pernah berbuat salah. Wah, kalau kita kayaknya semuanya pernah berbuat salah ya teman-teman ya. Iya, tapi Allah Maha Suci dari berbuat salah. Ingat sekali lagi, kalau kita mau rajin belajar, insya Allah kita jadi anak yang pintar. Atau sebaliknya, kalau kita mau jadi anak yang pintar, kita harus rajin belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh belajar karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha Suci dari belajar. Jadi Allah itu sudah tahu semuanya, ya. Apa tadi? Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, di sini nih teman-teman. Sekarang ini gambar kedua. Perhatikan ini gambar apa kira-kira? Wah, lepas ya. Gambar apa nih teman-teman? Kita hitung mundur. Tadi hitung maju, sekarang kita hitung mundur dari 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah diperhatikan gambarnya ya. Kira-kira itu gambar apa? Iya, semuanya pasti udah bisa jawab. Misma yakin. Oke, level 2 pinter-pinter ya. Oke, di sini keterangannya. Setiap manusia rajin bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Allah tidak membutuhkan apapun karena Allah Maha memberi segala yang dibutuhkan manusia. Allah Maha Suci dari kebutuhan manusia. Oke, kita perhatikan biar gambarnya nyambung ya teman-teman. Oke, di sini kita harus rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya. Sebagai contoh biar gampang, ayah dan bunda, teman-teman semuanya pasti kerja, iya enggak? Iya, untuk memenuhi kebutuhan, untuk beli makanan, untuk bayaran apa aja ya. Mau beli apa aja kan harus dibayar, ya enggak teman-teman? Iya, jadi kita harus rajin bekerja nih. Setiap manusia pokoknya harus rajin bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Allah tidak membutuhkan apapun karena Allah Maha memberi segala yang dibutuhkan manusia. Nah, yang memberikan kebutuhan, semua yang kita butuhkan itu Allah. Jadi Allah Maha Suci dari kebutuhan manusia. Jadi Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh semuanya yang kita butuhkan. Karena apa? Karena Allah yang memenuhi kebutuhan kita. Kita siapa? Manusia. Jadi yang memenuhi apa tadi? Yang memenuhi segala kebutuhan manusia adalah Allah. Baik teman-teman, sekarang sudah mulai paham ya. Allah Maha Suci dari kebutuhan manusia. Jadi apapun yang kita butuhkan, Allah yang memenuhi segala kebutuhan kita dan Allah tidak butuh apa yang kita butuhkan. Oke, gambar ke-3. Nih, perhatikan teman-teman. Mereka ngapain tuh? Wah, ngapain ya ini mereka? Sebentar, kita gambarnya perbaiki. Oke.
Mereka ngapain? Oke, perhatikan ya. Miss hitung mundur lagi dari 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah bisa difahami kira-kira itu gambar apa ya? Sudah teman-teman? Oke, kita lihat keterangannya. Setiap anak pernah melakukan perbuatan salah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah salah. Allah Maha sempurna. Allah Maha suci dari perbuatan salah. Siapa yang pernah berantem sama temennya? Siapa yang pernah jahilin temennya? Itu namanya kesalahan. Dan kita semua pernah melakukan perbuatan salah. Ya, iya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berbuat salah, teman-teman. Allah Maha sempurna. Allah Maha suci dari perbuatan salah. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat salah. Paham ya? Kalau kita pernah berbuat salah pasti ya teman-teman ya. Iya, tapi kalau Allah tidak. Allah Maha suci dari perbuatan salah. Paham ya? Jadi Allah itu tidak pernah bersalah. Tidak seperti kita. Kalau kita kan pernah bersalah semuanya ya. Makanya kita harus bisa minta maaf ya. Iya. Tapi Allah itu tidak pernah berbuat salah, teman-teman. Allah Maha suci. Kalau Maha suci berarti itu tidak pernah sama sekali. Maha suci dari perbuatan salah. Sampai sini ya, difahami. Coba nanti videonya boleh diputar ulang. Oke, sampai di sini dulu.